Halo semua, pada beberapa waktu yang lalu, saya pernah membuat video yang menyatakan bahwa saya menyadari ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang salah itu, tetapi saya belum tahu bagaimana solusinya. Tujuan saya membuat channel ini adalah memberitakan kabar baik, tetapi kenyataannya banyak orang yang malah menjadi marah. Saya tahu bahwa ada orang-orang yang mengerti apa yang saya katakan dan akhirnya keluar dari agama yang salah. Tetapi, saya juga tahu bahwa ada orang-orang yang saya cukup yakin mereka mengerti, tetapi apa yang terjadi adalah mereka marah dan berusaha menghabisi saya. Saya cukup yakin banyak dari teman-teman yang mengalami hal yang sama seperti saya. Mungkin teman-teman mempunyai niat baik untuk membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik. Tetapi, hasilnya orang itu bukannya menjadi orang yang lebih baik, malah menjadi orang yang lebih jahat dan balik menyerang teman-teman. Nah, saya membaca buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie, dan menemukan pencerahan yang mungkin bisa menjadi solusi. Jadi, pada video ini saya mau sharing apa yang saya pelajari dari kesalahan saya dan buku karya Dale Carnegie. Semoga apa yang saya bagikan kepada teman-teman bisa berguna dan diterapkan di dalam kehidupan kita semua, supaya apa yang kita sampaikan lebih tepat sasaran tanpa menyakiti orang lain. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai supaya kita benar-benar paham. Oke, kita mulai aja ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kiranya dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, selalu diberkati Tuhan, selalu diberikan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita kemanapun dan dimanapun kita berada. Dan saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Nah, hal pertama yang perlu kita ingat adalah manusia itu makhluk perasaan. Manusia cenderung mengambil keputusan bukan karena logika, tetapi karena emosi. Kebanyakan manusia menggunakan logika untuk berpikir bagaimana cara mendapatkan apa yang dia inginkan dan mencari kebenaran atas keputusan yang diambil berdasarkan emosi. Terus terang, saya sendiri tidak suka dengan apa yang barusan saya sampaikan. Menurut saya sendiri adalah orang yang sangat logis, tidak gampang dipermainkan oleh perasaan dan emosi. Tetapi, ada satu titik saya harus mengakui bahwa saya sendiri juga adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan emosi dan perasaan. Contohnya, kita cenderung memilih makanan berdasarkan apa? Berdasarkan perasaan suka atau tidak suka, bukan berdasarkan logika. Kita sering mendengar bahwa gula tidak baik untuk kesehatan kita. Tetapi kenapa kita terus makan gula? Karena kita suka, enak. Dan kita cenderung menggunakan logika kita untuk mencari alasan bahwa tidak apa-apa makan gula. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa makan gula? Walaupun ada yang mengambil keputusan untuk berhenti makan gula, itu karena dia tidak suka dengan perasaan sakit. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, kopi, rokok, sampai obat terlarang. Kenapa orang-orang sudah tahu bahwa itu tidak baik, tetapi masih tetap menggunakannya? Karena suka. Bahkan pakaian, kendaraan, rumah, mainan, pendidikan, pekerjaan, hobi, pasangan hidup, sampai agama. Atas dasar apa kita mengambil keputusan untuk itu semua? Atas dasar perasaan suka atau tidak suka. Jadi, prinsip dasar yang harus kita pahami dan ingat adalah manusia itu makhluk perasaan yang mengambil keputusan berdasarkan emosi, dan logika digunakan untuk mencari pembenaran dan mencari cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, hal mendasar berikutnya yang harus kita ketahui adalah manusia tidak suka menerima kritik, tidak suka ditegur, tidak suka dibilang salah. Banyak hubungan suami istri, anak orang tua, saudara teman yang menjadi berantem, putus hubungan, dendam sampai mati hanya karena kritikan, teguran, atau dibilang salah. Hal pertama yang biasanya terjadi ketika kita mengkritik seseorang adalah orang itu menjadi defensif, mempertahankan diri, membuktikan bahwa dirinya benar.
Memang, kenyataannya ada orang-orang yang bisa menerima kritik, dan Alkitab berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang bijak. Namun, kebanyakan dari kita adalah orang-orang bebal yang merasa sebagai orang paling benar di seluruh dunia dan tidak bisa menerima kritik. Inilah yang terjadi pada channel Tanpa Ragi dan sudah saya sadari sejak lama. Kita semua bebas mengeluarkan pendapat, dan saya mengkritik Islam karena menurut saya Islam memang salah. Ada orang-orang bijak yang bisa menerima kenyataan bahwa apa yang saya sampaikan memang benar. Islam memang salah dan mereka murtad. Tetapi kenyataannya, orang-orang yang tidak bisa menerima kritik jauh lebih banyak. Ketika mereka mendengar ada yang berkata bahwa Islam salah, hal pertama yang mereka lakukan adalah mempertahankan diri karena merasa diserang atau dipermalukan. Apalagi, mereka diajarkan bahwa Islam adalah agama yang merupakan identitas, harga diri, dan kebanggaan yang harus mereka pertahankan dan bela. Sehingga, mereka tidak peduli apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Yang mereka peduli adalah harga diri mereka diserang. Jadi, walaupun mereka tahu bahwa mereka salah, mereka tidak berpikir untuk bertobat, tetapi berpikir untuk bertahan dan balas dendam. Mereka berusaha mencari kesalahan orang yang mengkritik mereka supaya mereka berhenti dikritik dan merasa bahwa diri mereka benar. Ketika mereka tidak bisa membantah bahwa saya benar dan tidak bisa mencari kesalahan saya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya membungkam saya untuk mengembalikan harga diri mereka. Kalau perlu, dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Hal seperti ini bukan hanya bisa terjadi jika kita mengkritik Islam, tetapi bisa terjadi jika kita mengkritik siapapun. Contohnya, jika kamu berkata kepada seorang maling bahwa apa yang dia lakukan salah, si maling itu tidak akan bertobat karena kamu berkata bahwa dia salah, karena dia punya segudang alasan untuk membenarkan perbuatannya. Dia bahkan mungkin bisa berkata bahwa dirinya adalah pahlawan yang merampok orang kaya untuk membela orang miskin, seperti Robin Hood. Jadi, ketika kamu berkata kepada seorang maling bahwa apa yang dia lakukan salah, kemungkinan besar dia tidak akan bertobat, tetapi mempertahankan diri. Apalagi jika kamu berusaha untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa dia adalah maling, dia akan merasa terancam oleh kamu, sehingga dia akan berusaha untuk membungkam kamu supaya dia bisa tetap menjalankan aksinya. Jadi, terlepas dari apakah kamu atau orang yang kamu kritik benar atau salah, jika kamu mengkritik, kamu akan menemukan pertahanan diri atau serangan balik. Ini adalah kenyataan. Semua orang benar menurut dirinya sendiri, sesuai dengan apa yang dikatakan Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Jadi, kritik atau frontal memberitahukan kesalahan bukanlah cara terbaik untuk membuat seseorang bertobat atau berbalik dari jalannya yang salah. Tetapi, terus terang terkadang kita spontan untuk mengkritik ketika mengetahui ada yang salah, atau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritik. Dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak terduga yang mungkin akan berbalik menyakiti kita. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus belajar untuk mengendalikan diri dalam mengeluarkan kritik. Kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima kritik, teguran, atau dibilang salah. Orang-orang yang bisa menerima kritik adalah orang-orang yang bijak. Orang-orang yang tidak bisa menerima kritik adalah orang-orang yang bebal. Kita tidak bisa mengubah atau memaksa orang lain yang bebal untuk menjadi bijak. Tetapi, kita bisa mengubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih bijak. Itu sebabnya, Amsal 9 ayat 7-9 berkata, siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Dan Amsal 23 ayat 9 berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jadi, sekali lagi, kritik bukanlah cara yang terbaik untuk membuat seseorang bertobat atau berbalik dari jalannya yang salah. Kritik hanya bisa membuat orang bertobat atau berbalik dari jalannya yang salah jika orang itu adalah orang yang bijak. Jika kita mengeluarkan kritik kepada seseorang, lalu orang itu malah menyerang balik, kita harus langsung paham bahwa yang kita hadapi bukanlah orang yang bijak. Jadi, kita tidak perlu panik, sakit hati, ataupun ngotot berdebat memaksakan kritik kita kepada dia. Karena itu hanya buang-buang waktu dan hasilnya hanya saling menyakiti. Oleh karena itu, kita harus menggunakan cara lain yang lebih baik,
jika kita menghadapi orang yang kurang bijak. Nah, jadi bagaimana cara menghadapi orang-orang yang kurang bijak? Hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam menghadapi orang yang kurang bijak adalah menjauh. Pelajaran ini bisa kita dapat dari Amsal 13 ayat 20 dan Amsal 14 ayat 7. Tetapi bagaimana jika kita tidak bisa menjauh? Bagaimana jika kita harus berhubungan atau berurusan dengan mereka? Nah, saya mendapatkan pencerahan yang menjawab pertanyaan ini dari buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Tetapi, sebelum kita masuk ke penjelasan Dale Carnegie, kita baca beberapa ayat yang mendukung penjelasan dia. Amsal 26 ayat 4-5. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Roma 14 ayat 13. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi, lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi, prinsip pertama dalam menghadapi orang-orang yang kurang bijak adalah jangan mengkritik atau frontal berkata bahwa mereka salah. Nah, di dalam buku How to Influence and Influence People karya Dale Carnegie, ada beberapa pernyataan yang menarik untuk direnungkan. Yang pertama, apakah kamu kenal seseorang yang kamu ingin untuk berubah dan memperbaiki sikapnya? Itu bagus. Tetapi, kenapa tidak mulai dari diri kamu sendiri dulu? Kamu berusaha memperbaiki diri kamu sendiri lebih menguntungkan daripada kamu berusaha untuk memperbaiki orang lain. Yang kedua, semua orang bodoh bisa mengkritik, mencerca, mengeluh. Dan hampir semua orang bodoh melakukannya. Namun, perlu karakter dan kontrol diri untuk bisa mengerti orang lain dan memaafkan. Artinya, kalau cuma mengkritik, semua orang juga bisa. Bahkan orang yang paling bodoh pun bisa melakukannya. Tetapi, jika kamu bisa mengerti dan memaafkan orang lain, kamu adalah orang bijak yang luar biasa, berhati besar, dan mampu mengendalikan diri. Jadi, kita perlu berjiwa besar, mengontrol diri, menahan emosi, memaafkan, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara berbicara dengan benar kepada orang itu. Nah, tips dari saya, jika teman-teman dalam kondisi percakapan yang emosional atau debat panas, cobalah ambil waktu sejenak, keluar dari situ, untuk ambil nafas dan menenangkan diri, supaya teman-teman bisa mengendalikan diri, melihat situasi dengan lebih jelas, dan mengambil keputusan yang tepat. Nah, kita balik ke prinsip awal. Manusia cenderung mengambil keputusan berdasarkan perasaan, suka atau tidak suka. Jadi, kita perlu tahu apa yang disukai atau diinginkan oleh lawan bicara kita. Salah satu hal yang disukai oleh semua orang adalah dihargai, dihormati, dipuji. Semua orang ingin punya identitas sebagai orang yang penting, orang yang berarti. Tidak ada orang yang ingin menjadi orang yang dibuang, dilupakan, diabaikan, tidak berarti, atau tidak penting. Jika seseorang merasa tidak dihargai, tidak dianggap, dilupakan, atau semacam itu oleh seseorang atau sekelompok orang, dia akan mencari cara atau orang atau kelompok lain yang mau menerima dia, menghargai dia, atau menganggap dia penting. Banyak keretakan di dalam keluarga sampai terjadi perselingkuhan atau perceraian hanya karena merasa tidak dihargai oleh pasangannya. Banyak yang pindah gereja, bahkan pindah agama karena merasa tidak dihargai, dilupakan, atau tidak diterima dengan baik. Ada yang karena tidak bisa terkenal di sekolah karena kepandaian, berusaha terkenal dengan kenakalan atau kekayaan orang tuanya. Dan ada yang karena tidak bisa menjadi orang yang dihormati, dia berusaha untuk menjadi orang yang ditakuti. Bahkan, ada orang yang saking ingin dihormati, tetapi tidak mendapatkan penghormatan yang dia inginkan, dia ngaku sebagai nabi, lalu memaksa, merampok, dan membunuh orang-orang yang tidak mengakui dia sebagai nabi. Tetapi, sampai akhir hidupnya, dia tidak mendapatkan penghormatan yang dia inginkan. Dia mati dengan cara yang paling hina. Dia dibunuh dengan cara diracun, seperti tikus yang hina, oleh perempuan yang dia anggap adalah orang yang hina. Setelah dia mati, para pengikutnya menjadi orang-orang yang paling gampang tersinggung di dunia. Karena mereka juga tidak tahu bagaimana caranya supaya dihormati. Yang mereka tahu adalah bagaimana caranya supaya ditakuti.
Jadi, kecenderungan manusia adalah ingin mempunyai identitas, mendapatkan perhatian, atau menjadi orang yang penting. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya dengan cara yang benar, mereka akan berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Itu sebabnya, jika kita marah kepada mereka, kemungkinan mereka malah tertawa dan senang. Jika kita menyebut mereka sebagai bandit yang paling jahat, kemungkinan mereka tidak akan merasa malu, tetapi merasa bangga. Karena mereka mendapatkan perhatian dari kita yang mereka inginkan. Karena hanya dengan cara itu mereka bisa eksis, didengar, dan diperhatikan orang. Jadi, suka tidak suka, kenyataannya kita semua butuh penghargaan, penghormatan, pujian, atau hal-hal semacam itu. Dan kita semua bisa emosi, termotivasi untuk melakukan apapun juga, bahkan hal-hal yang salah dan bodoh, karena tidak mendapatkannya, atau karena berusaha untuk mendapatkannya. Itu sebabnya, Dale Carnegie menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi sukses dan bahagia di dalam sebuah bidang bukan karena dipecut atau dipaksa, tetapi karena mendapatkan penghargaan. Contohnya, jika kita ingin anak kita berprestasi di dalam sebuah bidang, lalu kita paksa dia belajar, omelin ketika malas, kritik jika ada kesalahan, mungkin bisa membuat dia sukses karena terpaksa. Tetapi, dia akan lari ke tempat lain jika ada kesempatan. Atau mungkin akan bunuh diri jika gagal. Cara yang lebih tepat untuk membuat anak kita berprestasi di dalam sebuah bidang tanpa perlu dipaksa adalah dengan memberi penghargaan atas apapun yang dia lakukan benar di bidang itu. Jika anak itu mendapatkan 10 soal dan hanya 1 jawaban yang benar, jangan dimarahi karena 9 jawaban yang salah, apalagi dihina. Karena hal itu bisa membuat si anak merasa tidak berbakat, tidak punya harapan, dan frustasi. Yang seharusnya dilakukan adalah dipuji karena 1 jawaban yang benar, sehingga dengan demikian dia akan termotivasi untuk lebih rajin dan pelan-pelan bisa meningkatkan nilainya sampai benar semua untuk mendapatkan pujian yang lebih banyak. Jadi, pada dasarnya manusia bisa dikendalikan dengan pujian dan hinaan. Kenyataannya, banyak orang yang tertipu atau mengambil keputusan yang salah karena dikendalikan oleh orang lain dengan pujian dan hinaan. Tetapi, orang-orang yang lebih cerdas bisa mengetahui sanjungan palsu dan pujian yang tidak tulus, sehingga lebih tidak mudah dikendalikan oleh orang lain yang berusaha menipu dengan memainkan perasaan. Di dalam Alkitab, kita bisa melihat Adam dan Hawa yang dikendalikan oleh si ular dengan menggunakan perasaan. Mereka diiming-imingi pengakuan seperti Tuhan oleh si ular, dan akhirnya mereka makan buah terlarang. Tetapi, Yesus tidak terjebak dengan tipuan yang sama. Yesus tidak mengikuti keinginan si iblis karena diiming-imingi pengakuan sebagai anak Elohim jika mengubah batu menjadi roti dan lain sebagainya. Jadi, tidak semua orang bisa dikendalikan oleh pujian dan hinaan. Saya menilai diri saya sendiri sebagai orang yang tidak suka dipuji atau disanjung. Saya lebih suka dikritik supaya saya menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, saya jarang untuk memuji dan lebih banyak mengkritik orang lain. Tetapi, sekarang ini saya sadar bahwa tidak semua orang seperti saya. Kenyataannya, ada banyak orang yang tidak suka menerima kritik, sukanya menerima pujian. Jadi, kita harus mengerti bahwa untuk berbicara kepada mereka supaya mereka mau bertobat, bukan dengan cara mengkritik hal-hal salah yang mereka lakukan, tetapi dengan cara memuji hal-hal benar yang mereka lakukan. Menurut saya, ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh saya dan kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen dilatih dan terbiasa untuk menerima kritik dan bahkan hinaan. Oleh karena itu, orang Kristen juga terbiasa untuk mengkritik dan berbicara belak-belakan kepada orang yang beragama lain. Sedangkan, tetangga kita dilatih untuk menerima dan memberi takiyah, tipuan, sanjungan yang tidak tulus. Mereka diajarkan untuk menyanjung istri mereka dengan sebutan wanita soleh jika mengizinkan poligami. Kenapa mereka mau menghafal apa yang tidak mereka mengerti? Karena mereka disanjung oleh para pengajar mereka jika mereka mau menghafal tanpa mengerti. Jujur, bagi saya, ini adalah manipulasi dan pembodohan. Saya tidak suka dengan yang seperti ini. Tetapi, bagaimanapun juga, ini adalah bahasa yang mereka mengerti. Jadi, yang terjadi adalah karena mereka tidak bisa menjadi orang yang dipuji karena mempunyai pengertian, mereka mencari cara lain untuk dipuji, yaitu dengan cara menghafal apa yang tidak mereka mengerti. Mereka mencari pembenaran diri dengan berkata itu adalah wahyu, akan mendapatkan pahala, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka buang waktu dan berusaha keras untuk menghafal, supaya mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan.
Tetapi masalahnya, bagi kita yang mengerti, itu adalah kebodohan yang hakiki. Lagi pula, kita terbiasa untuk tidak membiarkan kesalahan seperti itu dan berbicara belak-belakan. Itu sebabnya kita tidak nyambung. Yang ingin kita sampaikan adalah supaya mereka menjadi cerdas. Tetapi yang mereka terima adalah kita berusaha menyerang dan menghina mereka. Jadi, bagaimana cara kita berbicara kepada mereka yang tepat supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebodohan dan buang waktu? Menurut Dale Carnegie, ada 3 prinsip yang harus kita gunakan. Yang pertama, jangan dikritik. Yang kedua, berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Dan yang ketiga, beritahukan bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi, sekarang kita belajar untuk menyusun kata-kata. Kita punya beberapa pilihan kalimat yang bisa kita gunakan. Yang pertama, bego lu Dul. Kalau patokan sesuatu adalah wahyu atau bukan, dengan cara melihat apakah bisa dihafal, maka lagu Balonku Ada 5 juga adalah wahyu, karena bisa dihafal oleh anak kecil. Terus terang, cara bicara ini yang paling saya suka. Tetapi, kemungkinan besar mereka bukannya berhenti menghafal, malah merasa dinista. Yang kedua, kitab sucimu bagus juga sih, karena bisa dihafal. Tetapi, bisa dihafal bukan berarti kitab suci. Yang hanya perlu dihafal tanpa dimengerti, itu namanya buku mantra, seperti yang biasa dipakai para dukun. Sedangkan, kitab suci itu harus bisa dimengerti, diterapkan, dan membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Yang ketiga, wah, kamu pintar juga ya bisa menghafal. Saya percaya kamu pasti bisa lebih pintar lagi jika kamu mengerti dulu apa yang kamu hafalkan sebelum kamu percaya bahwa itu adalah kitab suci. Nah, menurut teman-teman, cara bicara yang mana yang lebih tepat supaya mereka menghentikan kebodohan menghafal apa yang tidak mereka mengerti? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Jika teman-teman punya kalimat lain yang lebih baik, silakan tulis usulan teman-teman di kolom komentar juga ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.